Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam pertemuan yang kesekian kalinya, yang insya Allah dalam pertemuan kali ini akan menjelaskan masalah aspek kemujizatan Al-Quran. Baiklah, langsung saja saya langsung mengarah ke materi yang nantinya akan saya jelaskan dalam bentuk media konvensional yang berbentuk poster. Sebelum mengarah ke poster tersebut, saya akan menjelaskan beberapa hal yang ada kaitannya dengan masalah mukjizat. Mukjizat menurut bahasa adalah tanda-tanda yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi sebagai bukti kenabiannya. Mukjizat pada mukjizat yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW ini berupa Al-Quran. Tapi ada juga mukjizat-mukjizat yang bentuknya tidak serta-merta bentuk fisik. Jadi secara kesimpulannya, mukjizat di sini ada yang mukjizat berbentuk Al-Quran fisik, atau ada mukjizat yang berbentuk memang fisiknya ada isi ya. Yang dalam hal ini contohnya misalkan terbelahnya bulan, air keluar yang dari jemari-jemari Rasulullah, dan lain sebagainya. Atau yang ketiga ada mukjizat gaib secara maknawiyah. Seperti halnya contoh kabar kemenangan Romawi atas Persia, atau kabar futuhat atau penaklukan kota-kota besar seperti Mekah, Yaman, Persia, dan lain sebagainya. Sedangkan yang keempat ada mukjizat yang berbentuk sosial dan psikologis. Yang dalam hal ini contohnya adalah kemampuan seorang nabi mengubah masyarakat jahiliyah menjadi umat terbaik secara moral dan spiritual hanya dalam waktu singkat. Sedangkan yang kelima adalah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, kemudian naik ke langit yang disebut dengan Mi'raj dalam satu malam. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Sedangkan yang keenam, mukjizat yang berupa doa Nabi yang selalu dikabulkan. Seperti halnya menyebabkan hujan ketika musim kemarau, ketika hujan maka langsung turun hujan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah mengetahui definisi atau pengertian mukjizat, saya akan mengarah ke aspek kemukjizatan Al-Quran. Jadi di sini mari mengenal aspek kemukjizatan Al-Quran. Jadi aspek kemukjizatan Al-Quran ada 6 poin. Yang pertama dari segi bahasa dan sastra. Jadi aspek kemukjizatan Al-Quran yang pertama adalah memiliki gaya bahasa yang luar biasa, indah dan tidak tertandingi. Jadi Al-Quran beda dengan syair-syair Arab ataupun kiasan-kiasan dalam kitab. Bahkan kitab itu sendiri tidak pernah memiliki gaya bahasa yang seperti yang dimiliki oleh Al-Quran. Yang kedua adalah struktur kalimatnya unik dan tidak menyerupai syair atau prosa Arab manapun. Jadi ini yang menjadi poin plus dari bahasa Al-Quran. Sedangkan yang ketiga adalah tantangan bagi siapapun untuk membuat satu surat yang setara dengan Al-Quran. Jadi tidak ada orang yang mampu untuk membuat satu surat atau bahkan satu ayat sekalipun yang setara dengan Al-Quran. Sedangkan yang kedua adalah dari segi sains atau ilmu pengetahuan, menyinggung fakta ilmiah jauh sebelum ditemukan. Seperti misalkan yang pertama adalah proses penciptaan manusia. Jadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan segala titik bengek proses penciptaan manusia dari nutfah sampai menjadi alaqah, bahkan mudghah, dan kemudian disebutkan menjadi manusia. Hal ini termaktub dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 12. Yang kedua adalah perluasan alam semesta. Ini ada hubungannya juga dengan sains, betapa Al-Quran sudah menjelaskan kemujizatan Al-Quran. Yang ketiga adalah gunung sebagai pasak bumi.
Jadi sebagai pasromi atau dengan kata lain sebagai pakunya bumi atau alam semesta. Yang ketiga, dari segi kabar gaib. Jadi mukjizat Al-Quran berupa kabar gaib atau menceritakan kejadian masa lalu yang tidak diketahui Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kisah para nabi, Nabi Yusuf, Musa, dan lain-lain. Atau yang kedua, menubuatkan masa depan kemenangan Romawi. Ini kabar-kabar gaib yang memang manusia-manusia setelahnya ini sudah bahkan tidak mengetahui, akan tapi dalam Al-Quran sudah termaktub. Hal ini yang merupakan mukjizat dari Al-Quran itu sendiri. Yang keempat adalah petunjuk kehidupan. Jadi Al-Quran mukjizatnya berupa petunjuk kehidupan. Yang pertama adalah menjadi pedoman moral, hukum, sosial, dan spiritual. Sedangkan yang kedua adalah relevan sepanjang zaman tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Sedangkan yang kelima adalah pengaruh psikologis, yang di dalamnya adalah menenangkan jiwa, menyentuh hati dan memberi kedamaian bagi yang mendengarnya bahkan yang membacanya. Sedangkan yang terakhir, aspek kemujizatan Al-Quran adalah perlindungan dari penyelewengan. Jadi yang pertama, terjaga keasliannya hingga akhir zaman. Bahkan yang kedua, tidak pernah berubah sejak ayat diturunkan atau ayat itu sendiri diturunkan. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat saya jabarkan kembali terkait masalah aspek kemujizatan Al-Quran. Yang dalam ini adalah berbicara dalam mukjizat. Jadi aspek kemujizatan Al-Quran mencakup berbagai dimensi yang menunjukkan bahwa kitab suci ini bukanlah kitab manusia, melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah aspek utamanya adalah yang pertama kemujizatan bahasa, seperti yang di sana bahasa dan sastra atau yang lebih dikenal dengan lugawiyah. Jadi Al-Quran memiliki gaya bahasa yang luar biasa, bahkan tidak tertandingi oleh karya sastra Arab manapun. Yang kedua, kemujizatan secara ilmiah. Jadi Al-Quran memuat informasi tentang alam semesta, Sedangkan yang ketiga adalah kemujizatan hukum dan sosial. Keempat, kemujizatan nubuat. Yang kelima, kemujizatan psikologis dan spiritual. Yang keenam adalah kemujizatan historis atau memuat kisah-kisah umat terdahulu. Jadi kesimpulannya dari 6 aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa mukjizatnya Al-Quran, kemujizatan Al-Quran bersifat multidimensional yang meliputi bahasa, ilmu pengetahuan, hukum, sejarah, dan dampak spiritual. Semua ini menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan hasil karya manusia, melainkan wahyu dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Jadi dari beberapa yang sudah dijelaskan dan dijabarkan secara detail barusan, untuk selanjutnya adalah penugasan terkait aspek kemujizatan Al-Quran, yang mana kalian harus menjabarkan lagi termasuk contoh-contoh dari ke-6 aspek ini. Jadi dari bahasa dan sastra, carikan contoh dari ke-6 aspek kemujizatan ini, serta Al-Quran yang menjadi dasar dari hukum ke-6 aspek di sini, kalian harus cari juga. Nanti di buku kami ke depan, dan teman-temannya yang tidak masuk sekarang untuk dikonfirmasi bahwa ada penugasan tentang aspek kemujizatan Al-Quran dari 6 fikih tersebut, kemudian bukan di depan. Jadi kehadiran akan dihitung dari berapa banyak kalian mengumpulkan dari teman-teman kalian. Makanya harus konfirmasi ke teman-temannya yang tidak masuk hari ini untuk menyelesaikan tugas aspek kemujizatan Al-Quran tersebut dari 6 aspek tersebut. Kemudian carikan Quran dari surat apa saja, kemudian dikumpulkan minggu depan. Jadi yang mengumpulkan adalah yang hadir, kecuali izin dan sakit. Segera konfirmasi. Jadi itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.